McCaffrey died last night in prison at the age 76. Cerita diawali dengan memperlihatkan berita nasional tentang kematian seorang tahanan penjara yang merupakan bos mafia terbesar di Perancis bernama McCaffrey Liam. Barang haram, gangster, pembunuh bayaran, dan penggelapan minyak adalah sebagian kecil dari bisnis yang digarapnya. Bukan tewas akibat serangan orang dalam maupun saingan bisnisnya, Liam tewas akibat mengalami gagal jantung. McCaffrey, who has no known descendant, extortion and robbery spanning decades. Dan kisah akan berfokus pada seorang kepala jasa keamanan internasional bernama Sean Morgan. Ini orangnya. Kebetulan malam ini adalah hari jadi pernikahannya yang kesekian, sehingga sebagai kejutan, Sean meminta sang istri yang bernama Jessica untuk menunggu duluan di kamar hotel, sementara ia sendiri masuk dengan cara membobol keamanan hotel. What do you think? Baru saja akan melakukan olahraga malam, mereka malah mendapat panggilan dari si kakak bernama Kyle yang memberitahu bahwa Max si bungsu tiba-tiba muntah angin lenca setelah tak sengaja meminum susu basi, sehingga dengan terpaksa mereka pun harus segera pulang kembali ke rumah. We'll be right there. We'll come back. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Karena ini hari Minggu, Sean sekeluarga pun pergi ke rumah nenek untuk mengadakan acara makan bersama. Selain Kyle dan Max, masih ada si sulung bernama Nina yang tidak bisa hadir karena sedang kuliah di luar negeri, yang ketika Kyle menyimpan sekantong es batu di atas meja, tiba-tiba... Thanks right there. Unbelievable. Lord Jim. Ya, entah apa pekerjaan Sean sebelum berkeluarga seperti sekarang, namun dari refleks tangan saat menangkap pisau dapur dan keahliannya memanjat gedung hotel tadi malam, sudah jelas bahwa di balik sosok ayah yang baik, Sean pernah hidup di lingkungan yang tidak biasa. What's going on around here, dude? It's Christmas. You want Nina to come home? Esoknya di kantor, Sean mendapat job baru dari pemilik bank ternama di pusat kota London. Si asisten menjelaskan bahwa klien mereka baru saja memperketat keamanan dan ingin agar Sean mengujinya, yang karena Nina juga tinggal di London, Sean pun akan mengajak keluarganya pergi bersama. Singkat cerita, tibalah mereka di apartemen dan langsung disambut oleh Nina yang cukup terkejut karena tidak diberitahu dulu sebelumnya, yang ketika Kyle numpang ke toilet itulah, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan pemuda asing bubulucun dari kamar mandi yang mendadak nyelonong ke ruang tamu hingga membuat Sean nyaris saja menghajarnya. What the? No. Oh, just please let him go. It's fine. This is my boyfriend. Si pemuda yang bernama Omar ini ternyata adalah pacar Nina dan memang sudah lama tinggal bersama. Selain seorang koki di salah satu restoran terkenal, Omar juga nyambi sebagai DJ dan menjadi ketua parkur anak-anak komplek. Entah calutak atau memang karakternya yang SKSD, Omar dengan polosnya memeluk dan memanggil Sean dengan sebutan ayah. Hey, Daddy. Oh, easy there, pal. Wait, he is your boyfriend? This guy's ripped. Can he put some clothes on? Yes, Daddy. Saat sedang jalan-jalan di taman itulah, Sean masih saja membahas tentang kredibilitas Omar yang bisa saja hanya ingin memanfaatkan. Namun Nina menjelaskan bahwa ia tahu betul seperti apa karakter pacarnya, di mana Omar sendiri terlihat sedang asik ngobrol bersama Kyle dan Max, bahkan menunjukkan sedikit keahliannya dalam bermain parkur. Namun saat si kecil Max ingin mencobanya sendiri, You okay? Totally fine. gara-gara aksi konyol Max barusan, Sean pun memarahi Omar karena dianggap membawa dampak buruk bagi keluarganya. Meski begitu, Omar tetap memasang wajah ramah, bahkan masih sempat-sempatnya memeluk dan kembali memanggilnya ayah, yang pada akhirnya membuat Sean merasa jengkel sendiri. Deal. Dan inilah bank yang dimaksud. Setibanya di dalam, sudah ada si klien yang menjelaskan bahwa tugas Sean adalah membobol sistem keamanan demi mengetahui celah kelemahannya. Di sinilah kita akan diperlihatkan dengan sedikit dari keahlian Sean saat dirinya bisa membobol pintu utama dengan mudah. I cloned someone's card when they entered earlier. Well, this is already depressing. Si klien disarankan agar merubah sistem CCTV menjadi offline supaya tidak mudah diretas. Tiba di depan pintu masuk kedua, si klien memberitahu bahwa keamanannya sudah lebih sulit. Namun hal itu tidak berlaku bagi Sean yang hanya menggunakan secuir kertas lipat. Pintu kedua bisa dibuka tanpa kendala. You can't be that. Dan ya, setibanya di dalam, Sean cukup dibuat heran karena karyawan bank tidak mengenali si klien yang notabene adalah bosnya sendiri. Curiga jika si klien adalah seorang oknum, ia pun mulai waspada dengan situasi ini, yang ketika pintu berangkas terakhir berhasil dibuka, tiba-tiba... Saat sedang diinterogasi itulah, si klien langsung menunjukkan foto Jessica yang kini sedang ditawan. Karena sejak pertama Sean pergi ke bank, si klien diam-diam menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jessica dan menjadikannya sebagai jaminan. Entah apa sebenarnya motif si klien, tetapi Sean diminta membobol lemari nomor 411.
Ya, isinya adalah sebuah kunci digital dengan logo M yang merupakan kepanjangan dari Morgan alias keluarga besar Sean sendiri, di mana Anda mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Sean tidak lain adalah anak sekaligus pewaris tunggal dari kerajaan McCaffrey Liam alias bos mafia yang diberitakan tewas di awal film tadi. Maybe this'll help. Do you recognize where that is? Tak hanya itu saja kejutannya, Sean pun diperlihatkan foto bersama antara Liam, Sean, dan satu bocah yang merupakan anak pembantu sekaligus teman bermain Sean waktu kecil dulu. Si bocah tidak lain adalah si klien itu sendiri yang ternyata bernama Finn. Finn juga memberitahu bahwa ia juga adalah anak Liam dari hubungan gelapnya bersama sang ibu, dan Sean baru mengetahui fakta ini sekarang. You my brother? Yeah. Unfortunately, our reunion will be short-lived. Selama ayah di penjara, Finn lah orang yang menjalankan semua bisnis haramnya. Namun setelah meninggal, beliau malah mewariskan semua kerajaannya kepada Sean. Namun karena Sean sudah hijrah dan meninggalkan kehidupan lamanya, ia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tujuan Finn menjebaknya adalah untuk mengambil kunci yang menyimpan semua aset sang ayah. I could have gotten this without you. Two birds, one stone. How you plan on getting us out of here? Yeah. Finn kemudian menjelaskan rencananya kabur dari sini. Sean akan berpura-pura habis merampok dan menjadikan Finn sebagai sandera. Setibanya di luar, sudah ada si anak buah yang menukar Jessica dengan Finn, sehingga ketika polisi datang, mereka langsung mengejar Sean karena dianggap sebagai tersangka. Sementara Sean dan Jessica masih dalam pengejaran, Finn sendiri terlihat marah besar saat mendapati kotak kuncinya kosong melompong karena Sean sudah mencurinya waktu masih di dalam tadi. Tak ingin kehilangan jejak, ia pun menyuruh si anak buah kembali ke pusat kota untuk mencari keberadaan si Sean. Tanpa menjelaskan apa-apa, Sean langsung mengajak anak-anak termasuk Omar pergi menjauh dari keramaian dan membuang semua ponsel untuk menghindari pelacakan. Melihat ada mobil pariwisata lewat, ia pun menjadikannya sebagai tempat sembunyi, tepat saat Finn juga berhasil menemukannya. Dan ya, terjadilah perkelahian yang tidak terlalu menarik di antara mereka berdua. Sambil terus menghindar, Sean meminta maaf jika selama ini sang ayah sudah memperlakukannya tidak adil. Bahkan ia ingin agar mereka kembali menjalin hubungan adik kakak seperti dulu. Namun karena Finn malah mengancam akan menghabisi Jessica, Sean pun menjatuhkan kuncinya ke tengah jalan. Disinilah Sean Che sekarang berada di restoran Cina tapi bukan untuk makan malam. Entah seberkuasa apa ia di masa lalu, si pemilik toko nampak patuh bahkan memberikan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Sean menjelaskan bahwa kunci yang saat ini Finn pegang adalah kunci digital yang menyimpan semua aset uang dan data para pembunuh bayaran, termasuk bisnis haram yang selama ini ayahnya jalankan. Alright, this should be enough. We're good. Everybody eat something, okay? Demi mencegah Finn bertindak lebih jauh, mereka mau tidak mau harus terbang ke Paris secepatnya, di mana Omar sempat menawari mereka bantuan dengan akan menelpon ayahnya. Namun karena Sean keburu memotong dan menyuruh Omar agar diam saja, ia pun sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Yes, I go where you go. I'm going out. Fine, you're in. Yes. Untuk Finn, ia terlihat sudah sampai duluan di Paris dan langsung pergi ke markas utama. Dengan kunci digital ini jugalah ia berhasil membuka akses tak terbatas ke komputer rahasia yang menyimpan semua data penting perusahaan, termasuk rincian total aset yang jumlahnya begitu fantastis. Let's see what you got. Tempat pertama yang Sean datangi adalah rumah milik agen rahasia yang pernah bekerja untuk ayahnya. Dengan fakta bahwa si agen yang bernama kita panggil saja Yuli adalah mantan pacarnya dulu, Sean cukup yakin jika Yuli pasti mau diajak bekerja sama. Sebagai langkah awal, Sean meminta Yuli menghubungkannya dengan Finn untuk melakukan pertemuan empat mata. Yeah, of course he is. Berlokasi di sebuah museum, Finn akhirnya mau diajak bertemu tanpa membawa satupun pengawal. Meski Sean hanya dianggap penghalang, tetap saja Finn adalah adik beda ibu yang harus dilindungi. Sean hanya tak ingin sang adik meneruskan karir buruk ayah mereka. Tidak masalah jika Finn ingin menguasai uangnya, silahkan, cokot ambil saja semuanya. Namun Finn punya ambisi lain, lebih dari sekadar uang. I'm not waiting outside in the cold. Bukannya membiarkan sang kakak hidup tenang, Finn justru mengumpulkan pembunuh bayaran terbaiknya untuk menghabisi Sean sekeluarga. Di mana Sean yang punya insting kuat bertahan hidup pun langsung pergi ke gudang mempersiapkan beberapa senjata. Hingga larut malam saat Yuli dan Sean sedang minum bareng, Yuli akhirnya jujur bahwa ia sudah mencampur obat bius pada minumannya. Niat awal ingin menjebak Sean karena mendapat tawaran uang yang tidak bisa ditolak. Yuli pun akhirnya lulus setelah melihat Sean berjuang habis-habisan demi menyelamatkan keluarganya. Sehingga ketika anak buah Finn sudah tiba di pintu depan, Yuli dengan baik hati memberikan mobil jadulnya untuk mereka kabur dari sana dan...
Terjadilah kejar-kejaran hebat dengan gang sempit sebagai rute utamanya, yang karena ini kali pertama Kyle membawa mobil manual, ia cukup dibuat kesulitan karena tidak paham bagaimana cara oper giginya. Namun setelah sang ayah memberikan tutorial singkat, mereka pun akhirnya berhasil lolos. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Dengan fakta bahwa Finn sudah menyebarkan semua pembunuh bayarannya, kabur bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini, di mana Omar kembali menawarkan bantuan dengan akan menelepon ayahnya, siapa tahu bisa membantu. Namun, belum juga menelepon, Sean kembali memotong bahwa itu percuma saja dan biarkan ia yang mengatur rencana. I'm never gonna be safe as long as Finn has control of my dad's network. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Finn adalah dengan melumpuhkan sistem kunci digital terlebih dahulu. Sebagai juara IT tingkat kecamatan di sekolah, Kyle sudah membuat virus yang harus Sean tancapkan ke komputer utama. Sementara Jessica menjaga anak-anak di dalam mobil, Sean dan Omar akan naik ke atap membajak semua CCTV. Dan ya, mereka pun berhasil membajak satu persatu CCTV tanpa Finn menyadari hal tersebut. Bahkan untuk membuat suasana semakin keruh, Omar sudah memanggil teman-teman kompleknya untuk melakukan demo di depan gedung, di mana hal tersebut sukses memancing Finn keluar dari ruangannya. Oh, boys. Tepat saat Sean berhasil masuk ke dalam itulah, di sana sudah ada Finn yang mendodokkan pistol dari belakang, di mana salah satu asisten memotong bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan di tempat khusus. Sadar jika rencana ini tidak berjalan mulus, Sean pun dengan cepat menjatuhkan USB virusnya. It's good to see you too, Vikram. Sir. Saat sedang dibawa ke ruang eksekusi itulah, alat komunikasi yang Sean gunakan malah ketahuan oleh Finn dan langsung membuangnya. Beruntung Kyle sudah memasang pelacak pada USB yang ternyata masih berada di ruang atas, sehingga tak ada pilihan lain, Jessica akan naik menancapkan virusnya. Go, Mom. Setibanya di dalam, Jessica dengan cepat pergi ke ruang utama dan menancapkan USB-nya. Giliran Kyle beraksi, ia berhasil mengakses semua CCTV dan mendapati satu pembunuh bayaran menuju ke arah Jessica yang langsung sembunyi di dalam lemari kayu. Tetapi sukses menghabisi si penjahat, kita akan dibawa ke ruang bawah tanah tepat saat Sean sebentar lagi akan dihabisi, di mana hal tak terduga terjadi saat si pengawal justru lebih berpihak pada Sean dengan menjatuhkannya ke ruang lain, hingga terjadilah ucing sumput di antara mereka. Sebagai seseorang yang sudah mengenal baik terowongan rahasia ini, tak sulit bagi Sean mencari tempat aman untuk melakukan serangan kejutan, sehingga ketika dua penjahat memutuskan berpencar, mereka tidak sadar bahwa Sean sudah ngadodoho dari balik dinding dan tiba-tiba tanpa Sean sadari, Finn sudah menugaskan penjahat lain untuk menangkap anak-anak di dalam mobil, sehingga dengan cepat, Kyle pun langsung menyebarkan virusnya dan bergegas kabur dari sana, disusul dengan Jessica yang baru turun dari dalam gedung dan mendapati anak-anak sudah meninggalkan mobil. Nina? Kyle, where are you? Berlokasi di alun-alun, Nina pun membawa adik-adiknya bersembunyi di dalam korsel kuda. Hingga tak lama, datanglah Jessica yang juga mencari mereka di sekitar alun-alun yang karena Max teriak-teriak memanggil sang ibu, si penjahat akhirnya berhasil menemukan mereka tepat saat polisi juga tiba di sana. Sementara Jessica dan anak-anak ditangkap akibat kasus pencurian bank tempo hari, Finn sendiri terlihat begitu marah saat mendapati semua data rahasianya terhapus otomatis, termasuk aset uang yang sudah Kyle alihkan ke akun bank miliknya. Melihat Sean masih hidup bahkan tertawa lebar di depan babangusnya, membuat Finn benar-benar semakin murka dan lagi terjadilah kejar-kejaran hebat di atap gedung yang berakhir dalam sebuah ruangan kayu terbengkalai. Menggunakan balok pemukul yang sudah Finn siapkan sebelumnya, Sean benar-benar dibuat kewalahan dengan setiap pukulan yang diberikan, sampai akhirnya Sean ternyata masih hidup dan bersembunyi di balik tiang kayu besar. Berbeda dengan Finn yang masih berambisi ingin menghabisi keluarganya, Sean justru kembali membujuk sang adik untuk memulai semua dari awal. Namun karena Finn heras hulu alias keras kepala, Sean pun terpaksa menjatuhkannya dari atap gedung. That's right. Dikira serius, Sean rupanya tidak benar-benar ingin menghabisi Finn dan membiarkannya terikat di dalam gedung. Setibanya di luar, ia pun langsung ditangkap oleh kepolisian. Begitu juga dengan Jessica dan anak-anak yang sudah diamankan terlebih dahulu, sekaligus mengakhiri petualangan keluarga Morgan ini.
Sean mungkin akan sangat-sangat dibuat terkejut saat Omar datang bersama ayahnya yang ternyata adalah seorang jenderal Interpol. Sean yang di awal tampak ogah-ogahan pun kini malah balik sok kenal, bahkan memperkenalkan diri sebagai calon besanya yang membuat hubungannya dengan Omar semakin dekat. That's my wife, Jessica. Hi. Soon to be head of women's track at Ohio State. 1 tahun kemudian, kini Omar dan Nina resmi menikah dan memutuskan tinggal mandiri di London. Untuk Sean, ia membawa keluarga kecilnya pindah ke Ohio karena masih punya aset tanah di sana. Melihat Max si bungsu masih doyan loncat-loncat, Sean pun akan mengirimnya ke sekolah parkur ternama. That's right. One problem with that move. Now you're defenseless and I got you. Terakhir, kita akan dibawa ke penjara saat Sean mengunjungi Finn adiknya. Sejak awal ia tidak pernah memendam benci apalagi sampai ada niatan buruk. Apa yang Sean lakukan hanyalah ingin membuat Finn menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai simbol persaudaraan, ia pun membawakan jaket bulu sama persis dengan apa yang dipakainya. Melihat perjuangan dan kesabaran Sean begitu tulus, membuat Finn menyadari satu hal, bahwa apa yang ia ambisikan selama ini tidak lebih dari penutup rasa kekosongan semata. We look like real twats. We're brothers. Tamat.